Hai, selamat pagi anak didik ibu semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua anak didik ibu dalam keadaan sehat, bukan? Nah, tetap jaga kesehatan ya. Nah, pagi ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, ada yang tahu apa itu perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah makhluk hidup atau kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, contoh, ya, tumbuhan mengalami perkembangbiakan dari 1 menjadi 2 atau 3 pohon pisang ataupun lebih dari 3 pohon pisang seperti yang tampak pada gambar sekarang. Nah, jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif seperti lumut, ada bambu, ada kentang, cocor bebek, bawang, ada jahe, ada arbai, dan lain-lain. Kemudian, tumbuhan juga berkembang biak secara generatif. Ada itu seperti jagung, kemudian ada durian, ada mangga, dan juga ada padi dan lain sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan tanpa melewati proses perkawinan tumbuhan baru yang terbentuk berasal dari perkembangan bagian tertentu dari tubuh tumbuhan induk. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Nah, di sini ada nampak vegetatif alami, ada akar tinggal, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, geragi. Kemudian perkembangbiakan buatan yaitu mencangkok tanaman, ada okulasi dan stek tanaman. Nah, sekarang vegetatif alami. Ya. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami ada 8, yaitu ada umbi lapis, ada akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma, ada umbi akar, ada umbi batang, ada spora, ada tunas, kemudian ada geragi ataupun disebut juga dengan stolon, dan yang terakhir ada tunas adventif. Ya. Nah, anak-anak ibu, yang pertama kita membahas tentang umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contohnya seperti bawang merah. Ya. Kemudian yang kedua ada akar tinggal. Akar tinggal batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau bisa ataupun biasa disebut dengan akar tinggal.
akar rimpang ataupun akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, ada jahe, ada kunyit, dan temulawak. Kemudian yang berikutnya secara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora ataupun sporanium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporanium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Ya, contohnya di sini ada paku purba, paku kawat, ada paku ekor kuda, dan ada paku sejati. Yang berikutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah seperti kentang dan ubi jalar. Kemudian ada lagi umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Yang berikutnya adalah secara geragih. Geragih adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. Nah, itu dia contohnya. Selanjutnya adalah secara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Kemudian yang kedelapan adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Selain itu, tunas adventif juga bisa muncul pada akar seperti pada tanaman sukun dan kesemek. Jadi itulah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, apa itu vegetatif buatan? Ya, vegetatif buatan adalah cara reproduksi tanpa kawin, melainkan dibuat oleh manusia. Tujuannya agar dapat memperoleh individu baru dengan cara yang lebih cepat. Seperti ada cangkok, ada stek, ya. Kemudian ada mengenten, ada merunduk, dan
ada menempel, ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, secara cangkok. Nah, cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifatnya dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk. Contohnya adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium, seperti jambu air, ada mangga, ada alpukat, ada sawo, ada rambutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa di-stek adalah singkong. Kemudian ada mawar, rosemary, bunga lavender, dan lain sebagainya. Itu dia mengenai stek. Kemudian yang ketiga, dengan cara menempel. Nah, menempel atau sering juga disebut dengan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya seperti jeruk nipis, ada kakao, ada belimbing, ada alpukat, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mengenten. Nah, mengenten atau sambung pucuk ataupun disebut juga dengan kopulasi. Nah, cara mengenten adalah menyambung batang dengan keluarga yang sama. Jadi, kita bisa melakukannya dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya adalah terung dengan tomat, kemudian durian dengan lai, mangga dengan durian. Nah, kemudian ada merunduk. Ya, merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam ataupun dirundukkan ke dalam tanah. Jadi bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya kangkung, ada sirih, stroberi, dan apel. Nah, jadi anak-anak ibu sudah mengerti ya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan secara vegetatif buatan. Jadi sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Ibu ingatkan tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan jika keluar dari rumah, tetap pakai masker dan jaga jarak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.